Wilujeng Sumping Balarea sekalian. Hari ini kita punya 2 orang buat ngobrol-ngobrol nih. Ada spesialis global warming sama spesialis imunitas kita. Sampurasun Vicky dan Cinta. Rampes. Vicky sih spesialis global warming, sedangkan Cinta spesialis imunitas. Nah, hari ini gue mau ngobrol-ngobrol nih sama kalian berdua tentang topik yang menjadi pembicaraan bulan lalu, tentang MotoGP. Lu pada nonton MotoGP nggak? Nggak suka motor. Biasalah Mik, cewek. Tapi gue tahu ya dikit-dikit soal MotoGP kemarin di Mandalika. Tahu benar atau sok tahu? Tahu beneran lah. Tahu dari mana, So? Dari TikTok. Sekarang kan apa-apa pasti viral di TikTok. Ya elah, dari TikTok doang mah, tahu apa lu? Coba lu sebutin soal MotoGP kemarin. Kemarin pembalap pada berendam di bak es. Terus yang juara namanya Oliver. Terus ada Mbak Rara Pawang Ujan juga. Tuh yang berendam tuh, tahu gak kenapa pada berendam gitu? Taulah, gara-gara panas banget kan di sana. Ya benar sih, panas banget di Mandalika itu. Suhunya ya sampai 45 derajat waktu itu, udah kelewat normal banget lah itu mah. Iya bener banget, itu sampai aspalnya aja panas parah, sampai 65 derajat. Bahkan kata Quartararo. Ya itu lapnya dari 27 jadi 20 dikurangin. Iyalah dikurangin, soalnya bahaya juga kalau mau dipaksa 27 lap. By the way, kenapa aspal bisa sepanas itu ya? Nyampe 65 derajat gitu. Tapi 65 derajat tuh panas aspalnya kan? Kalau suhu lingkungannya gak nyampe 65 derajat. Ya enggak dong. Nah, kenapa suhu lingkungan sama suhu aspal bisa beda? Ya karena ada pengaruh intensitas radiasi tinggi suhu. Semakin besar radiasi atau intensitasnya, maka semakin cepat juga perpindahan panasnya. Nah, gini, perbedaan suhu itu juga bisa juga disebabkan sama warna aspal. Kan warnanya hitam tuh. Karena warna hitam itu menyebabkan aspal menyerap kalor lebih banyak dari radiasi sinar matahari, sehingga suhunya naik drastis tuh di aspal. Beda sama suhu di lingkungannya. Contoh sederhana aja nih. Kalau lu pakai baju warna hitam nih, kerasa lebih panas kan? Nah, kayak gitulah. Nah, teori ini didukung sama peneliti-peneliti juga. Ada hukum Stefan Boltzmann nih, temuin sama Joseph Stefan. Diturunin lagi itu rumus sama Ludwig Boltzmann. Singkatnya gini deh, semakin tinggi daya serap kalor, semakin tinggi pula suhunya. Apa karena itu kali ya Mbak Rara dipanggil ke sirkuit? Ya bisa jadi aja sih, cuma lu tahu kan, pas siang tuh lagi terik-teriknya tuh, sampai suhu aspal aja bisa 65 derajat. Tapi tiba-tiba pas sorenya hujan deras. Nah itu tuh perubahan cuaca yang drastis. Dari yang panas banget tiba-tiba hujan. Sebelum kualifikasi sama pertandingan udah kejadian kayak gitu. Makanya tuh aspal pada rusak. Pembalap banyak yang ngeluh tuh. Makanya dilakuin pengaspalan ulang waktu itu. Oh, jadi kesimpulannya semua ini dikarenakan oleh suhu dan cuaca yang ekstrim ya? Nah, apa tuh penyebabnya? Gak mungkin dong tiba-tiba jadi kayak gitu. Pasti ada penyebabnya nih. Nah, semua ini sebabin sama pemanasan global. Kenapa sih bisa terjadi pemanasan global? Nah, jadi gini, global warming tuh disebabin oleh efek gas rumah kaca. Oh, jadi global warming karena gas efek rumah kaca. Nah, kalau efek rumah kacanya sendiri tuh bisa terjadi karena apa sih? Nih, gue jelasin ya. Global warming disebabin sama efek gas rumah kaca. Nah, si efek rumah kaca ini disebabinnya sama banyak hal. Tapi yang paling umum aja deh, masalah yang sering kita ketemu, yaitu sampah. Loh, apa hubungannya sampah sama efek rumah kaca? Nah, kalau gue sih ya pernah baca di salah satu jurnal gitu yang ditulis sama Ari Herlambang. Dia peneliti di Pusat Teknologi Lingkungan. Katanya, sampah yang berasal dari aktivitas penduduk tuh kan punya jumlah yang banyak ya. Nah, itu tuh diduga dapat berpotensi sebagai sumber gas metana. Nah, gas metana ini adalah salah satu gas rumah kaca yang bisa nyebabin efek rumah kaca. Jadi ya, dari situlah sampah bisa nyebabin global warming. Ditambah nih, kadang banyak orang suka ngebakar sampah kan. Nah, dari pembakaran sampah itu ngasilin gas rumah kaca juga. Kayak CO2, CO2 karbon dioksida ya, N2O nitrogen oksida, NO nitrogen monoksida. Nah, sama NH3 juga ada metananya. Oh, jadi dari hal Oh, jadi dari hal sesepele itu bisa bikin suhu bumi naik ya?
Ya benar banget. Wah gila ya, kalau hal kecil yang nggak kita perhatiin aja bisa berefek semengerikan itu. Tapi efek ke kitanya langsung apa nih? Kita gampang sakit atau gimana nih? Apalagi sekarang kita juga masih berada di masa pandemi kan? Berpengaruh nggak sih itu masalah ke virus COVID? Wah itu sih pasti ada efeknya dong ke kita, banyak efek negatifnya malah. Kalau ke manusia sendiri itu bisa berefek ke denyut jantung. Akibatnya, orang-orang tuh bisa terkena serangan jantung. Ada juga heat stroke. Nah, lu sebagai penonton MotoGP pasti tahu dong kemarin ada yang berendam di tong sampah isi es. Ya itu tuh mereka menghindari terjadinya heat stroke. Heat stroke, apaan tuh? Gue baru dengar ada penyakit yang kayak gitu namanya. Nah, gue pernah baca nih dari website Kemendikbud kalau heat stroke tuh kondisi ketika suhu tubuh meningkat drastis akibat cuaca panas. Efeknya bisa ngigo, koma, dan parahnya lagi bisa meninggal akibat terserang panas yang berlebih. Tapi sebagai atlet tuh pasti dia hidupnya sehat gitu atuh. Kan dia makannya juga diatur. Olahraganya rajin lagi. Kebugarannya nggak usah ditanya itu mah, udah pasti bugar atuh. Nah, justru gara-gara aktivitas si atlet yang berlebihan dalam olahraga, ditambah terpapar suhu yang tinggi bikin dia rentan terkena heat stroke. Soalnya, kata dokter dari Permente Atlanta, Dokter Regional Manson bilang kalau orang lebih beresiko terkena heat stroke terutama ketika mereka berolahraga di cuaca yang terik. Kalau gitu mending gak usah olahraga dong. Nggak gitu juga dong. Emang olahraga bisa bikin heat stroke, tapi kemungkinannya kecil juga. Olahraga juga jangan berlebihan, sesuaikan dengan kemampuan tubuh. Tapi emang ada ya atlet atau orang yang kena heat stroke? Jarang banget gue dengar orang sakit atau meninggal gara-gara heat stroke. Adalah, makanya ada penyakitnya. Contoh tuh atlet lari Odekta Elvina ada. Dia pas SEA Games tahun 2019 kena serangan heat stroke pas lagi lari maraton. Gara-gara itu dia gagal mendapat peringkat pertama. Untungnya masih juara 3. Wah gila juga ya efek dari kepanasan biasa doang loh padahal. Bisa sampai segitunya ya? Iyalah, tubuh manusia tuh maksimal 38 derajat. Di atas itu udah masuk ke demam. Kalau kita udah kena heat stroke gimana cara ngobatinnya? Paracetamol bisa gak nurunin panas tuh kan? Ya nggak gitu juga dong, nggak semua bisa pakai paracetamol. Nih, pertolongan pertama buat nanganin heat stroke tuh, pindahin dulu ke tempat yang lebih sejuk. Kalau masih belum membantu, kompres seluruh tubuh. Kompresnya, kompres yang dingin-dingin ya, kayak kompres es batu, nyemprotin air dingin. Itu tuh membantu proses penurunan suhu tubuh. Terus udah gitu minum air putih yang banyak, tapi jangan terlalu dingin. Takutnya nanti kena dehidrasi. Soalnya pas heat stroke, tubuh kita memproduksi panas yang menyebabkan jumlah cairan tubuh tuh berkurang. Takutnya bisa dehidrasi nanti. Jadi intinya fokus aja ke menurunkan suhu tubuh kita agar bisa normal lagi. Jadi buat mencegah supaya nggak kena heat stroke gimana? Ada sih cara preventifnya buat kita. Simpelnya pakai pakaian longgar, bahannya ringan kayak katun gitu. Terus warnanya terang kayak putih gitulah. Oh berarti ini nyambung sama teori yang dijelasin Vicky ya tadi? Iya, nyambung gitu. Terus udah kayak gitu, pakai sunscreen sama minum yang cukup. Oh jadi kesimpulannya global warming tuh penyebab heat stroke ya? Kalau ditanya gimana cara supaya gak kena heat stroke, global warming dulu ya yang dicegah. Nah kalau gitu gimana nanganin global warming nih? Global warming ini udah terjadi jelas-jelas dari isu kebelakangan. Kalau global warming, nih kalau dari sampah nih ya yang dibahas tadi, ya jelas kita harus ngurangin produksi sampah, mulai daur ulang, sama ya gak hambur bahan lah, jangan nambah-nambahin sampah terus gitu. Oh dari buang sampah aja bisa berakibat fatal juga ya? Bisa ke imunitas, bisa lingkungan kita jadi nggak enak buat ditinggali. Jadi kita harus mulai mengatasi dari sekarang global warming ini. Dari hal kecil kayak gak memproduksi sampah berlebih itu juga cukup berkontribusi buat nanganin global warming ini. Ya mungkin kita akhiri podcast ini, semoga dunia ini bisa menjadi lebih sehat kembali seperti semula. Oke nuhun ya Cin, Vic, udah main-main sama ngejelasin dampak global warming ke imunitas kita. Gue juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah bersedia dengerin podcast ini. Semoga ilmunya nyampe dan berguna. Hatur nuhun semua.